Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib,
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini. Saya berdoa supaya setiap daripada kita semua tetap berada di dalam perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kembali ya Tuhan Yesus, kami bisa menghirup udara segar, kami masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami. Kami berterima kasih untuk itu semua Tuhan. Dan hari ini kembali ya Tuhan Yesus, kami kembali akan disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan, firman Allah yang hidup, yang senantiasa melatih kami, yang senantiasa membimbing kami, yang senantiasa memberikan kepada kami petunjuk untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, mari bicara kepada kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu, biar kami dapat menjadi umat Tuhan yang melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah akan nama-Mu, bicaralah kepada setiap daripada kami, urapi hamba-Mu, jadi saluran berkat-Mu. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita saat ini sudah masuk ke dalam minggu ketiga daripada bulan Agustus, ya, di mana kita sudah masuk pada semester kedua dari tahun 2021. Tanpa terasa, ya, waktu berjalan sedemikian cepat, ya, sudah kira-kira kurang lebih 1 bulan lebih kembali kita belum berjumpa kembali secara onsite. Tapi mari kita doa sama-sama supaya kasus COVID ini di Makassar, di Indonesia bisa menurun, sehingga kembali kita bisa dapat berjumpa bersama-sama, agar kita semua tetap terus dalam kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, ya, kita sudah belajar selama ini lewat online, ya, bagaimana menghadapi situasi yang begitu sulit ini yang terjadi di seluruh dunia. Minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, kita belajar bersama-sama bagaimana bahwa seorang yang masih muda tetapi dia terampil, dia mampu untuk mengalahkan Goliat yang merupakan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia mampu karena keterampilannya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dan saya percaya bahwa kita semua, ya, yang belajar dari sejak minggu lalu, kita diajarkan, dan saat ini saya percaya kita sedang proses menuju kepada keterampilan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin terampil di dalam kita membaca firman Tuhan, kita semakin terampil di dalam doa, kita semakin terampil di dalam berbagai macam bidang di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalahkan akan COVID-19 ini saat ini. 2 minggu lalu juga kita belajar bagaimana Yesus bersama-sama dengan muridnya melewati danau, dan kemudian mereka diterjang oleh taufan, oleh ombak, dan kemudian Yesus menenangkan akan ombak tersebut. Kita belajar bersama-sama bagaimana apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang terpenting adalah Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Nah, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama buka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini: sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dikujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hajjah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini Tuhan berikan pada saat orang Israel hampir memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian mereka. Nah saudara, saya yakin ya orang-orang Israel pada saat ini, pada saat firman Tuhan ini diceritakan, mereka itu dalam keadaan posisi yang senang. Mereka dalam posisi yang gembira. Karena apa? Karena tidak lama lagi mereka akan masuk ke dalam suatu musim yang baru di dalam hidup mereka. Sebelumnya selama 40 tahun mereka harus melewati akan padang gurun, di mana generasi tua mereka, ayah mereka, nenek mereka mengalami kematian di padang gurun. Tetapi orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah, mereka akan masuk ke tempat yang Tuhan telah janjikan dalam hidup mereka. Dan saya percaya ini merupakan sesuatu yang menyenangkan, yang exciting, yang menggairahkan hidup mereka. Nah saudara, kita semua pernah mengalami hal tersebut di dalam kehidupan kita. Ya, bagi Anda yang belum menikah, pada saat Anda akan menikah, wah ada sesuatu yang menggembirakan, ada sesuatu yang baru dalam kehidupan Anda. Anda yang istilahnya belum punya rumah dan kemudian mendapatkan rumah baru, Anda masuk dengan suatu exciting, sesuatu yang menggairahkan hidupmu. Dan benar-benar Anda sepertinya, aduh terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang baru Engkau berikan kepadaku. Anda yang mungkin selama ini belum pernah punya kendaraan sendiri, Anda mendapatkan motor, Anda begitu senang dengan apa yang Anda miliki. Anda yang belum punya mobil, Anda mendapatkan mobil, Anda begitu senang dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dalam kehidupanmu. Anda yang belum punya anak, Anda diberikan anak oleh Tuhan. Begitu Anda memegang anak tersebut, melihat kepadanya, Anda begitu senang. Ada satu ikatan batin yang terjadi antara Anda dan anakmu, tapi ada satu hal yang menggairahkan di dalam kehidupanmu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sesungguhnya terjadi kepada orang Israel. Karena sudah berpuluh-puluh tahun ya di padang gurun, dan kemudian tidak bisa menata hidup dengan baik. Tapi kali ini tidak lama lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya juga bahwa selama 1,5 tahun ini, walaupun kita tidak mengalami sampai 40 tahun, kita masuk ke dalam yang saya bisa sebutkan sebagai suatu padang gurun tertentu dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, ada di antara Anda yang mungkin selama 1,5 tahun terakhir terus berada di dalam rumah, atau mungkin ya Anda di dalam rumah tapi Anda ya sekali-sekali keluar. Ada yang mungkin selama 1,5 tahun ini ekonomi Anda ya tidak sebaik seperti sebelum-sebelumnya. Dan kemudian mungkin ada juga di antara Anda yang pekerjaan Anda tidak sebaik seperti sebelum-sebelumnya di dalam masa 1,5 tahun ini. Demikian juga kegiatan kita sepertinya tidak normal selama 1,5 tahun. Demikian juga gereja kita ya, di mana kita waktu COVID terjadi sampai kira-kira bulan kita mulai ibadah pada saat bulan Desember Januari ya, ada seperti suatu
waktu sesuatu yang tidak normal terjadi sampai kita bisa ibadah, dan kemudian bulan lalu karena ada PPKM kembali kita harus menghentikan ibadah kita karena secara onsite ya, dan kita melakukan kembali online. Nggak normal terjadi, dan saudara, ini terjadi kepada semua orang ya, dan banyak rumah tangga yang mengalami demikian. Dan dengarkan baik-baik ya, sesulit-sulitnya Anda ya, masih ada yang jauh lebih sulit saudara di dalam masa-masa saat ini ya. Ada yang kehilangan keluarga mereka, kehilangan anggota rumah tangga mereka ya. Ada yang bahkan dalam satu keluarga sisa anaknya, sisa ayahnya. Ada yang ekonominya hancur-hancuran, harus menjual semuanya. Jadi saya mau katakan bahwa kita sedang melewati 1,5 tahun yang tidak mudah. Tapi saudara, saya percaya, saya yakin bahwa tidak lama lagi kita akan melewati akan krisis ini. Tidak lama lagi kita akan keluar daripada segala hal yang saat ini sedang terjadi. Tapi saudara, tentu pada saat kita mau kembali kepada sesuatu yang normal, kembali kalau kita mau menata hidup kita untuk sesuatu yang baru, yang saya percaya kita akan bersuka cita kembali bersama-sama, tentu harus ada yang kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam firman Tuhan ini sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel tersebut ya bisa masuk ke tanah Kanaan itu bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka. Demikian juga kalau kita bisa lewati akan krisis ini bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Tapi Israel bisa masuk ke tanah Kanaan itu karena Tuhan. Dan karena Tuhan sudah berjanji. Sekali lagi saya ulangi, karena Tuhan sudah berjanji. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa mereka akan masuk ke tempat tersebut, dan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki orang Israel akan Tuhan berikan kepada orang Israel, seperti yang Tuhan janjikan di dalam ayat yang ketiga kepada Musa. Tapi saudara, sebenarnya janji Tuhan itu jauh melampaui Musa. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal 17, Anda akan menemukan bahwa Allah telah berjanji terlebih dahulu kepada Abraham. Dan kemudian janji Allah tersebut Allah turunkan kepada Ishak, Allah turunkan kepada Yakub, dan kemudian terus menerus turun sampai generasi yang berikutnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang sebenarnya saya mau sampaikan kepada setiap daripada kita, bahwa Allah telah berjanji kepada umatnya. Saya yakin dan saya percaya bahwa Allah juga pernah berjanji sama setiap hidup daripada kita. Nah tapi sebelum kita belajar tentang janji Allah dalam hidup kita, perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Kita perlu mengerti bahwa janji Allah kepada kita itu ada dua macam. Yang pertama, janji Allah yang umum. Yang kedua, janji Allah yang spesifik. Nah, apa itu janji Allah yang umum? Nah, saudara, firman Tuhan ini berisikan tulisan-tulisan Allah, berisikan firman Allah, berisikan apa yang menjadi perkataan Allah tentang manusia dan perintahnya kepada manusia. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada begitu banyak janji Allah kepada semua manusia dan secara khusus terhadap orang yang percaya. Nah saudara ya, tetapi janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan ini adalah janji Allah yang umum. Janji Allah yang dimana pada saat manusia membacanya, mereka akan menemukan, wow, Allah ini punya janji seperti ini, Allah punya janji seperti itu, Allah punya janji yang demikian. Nah saudara, saya percaya janji Allah yang umum itu akan tergenapi di dunia ini. Ya, kedatangan Tuhan Yesus pertama kali ke dunia itu adalah janji Allah kepada umat manusia, bahwa Allah akan memberikan anaknya yang tunggal, dan janji tersebut tergenapi. Dan kemudian janji Allah kepada orang percaya tentang pencurahan Roh Kudus
Itu juga adalah janji Allah yang umum kepada semua orang yang menginginkan akan janji tersebut. Haleluya. Dan masih banyak ada janji-janji Allah yang lain, yang umum, yang Allah berikan kepada umatnya, yang umatnya bisa raih apabila mereka terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup mereka. Tapi saudara, ada janji Allah yang kedua. Janji Allah yang kedua adalah janji Allah yang spesifik. Spesifik, apa maksudnya? Saudara, Allah punya janji untuk semua umat manusia, tetapi juga Allah punya janji masing-masing kepada pribadimu. Dan janji Allah kepada masing-masing individual itu tidak sama. Janji Allah masing-masing kepada individual itu berbeda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang jadi seperti Musa. Tidak semua orang jadi seperti Yosua. Tidak semua orang jadi seperti Yohanes Pembaptis. Tidak semua orang jadi seperti Petrus. Saudara, kalau kita lihat murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus, dari 12 murid Yesus yang Yesus muridkan waktu dia ada di dunia, 1 mati gantung bunuh diri, 1 Yohanes mati karena tua, yang 10 lainnya mereka semua mati dalam keadaan disiksa karena iman mereka kepada Kristus. Ada yang matinya dipenggal, ada yang matinya karena diseret kuda, ada yang matinya karena dikulitin. Saudara, masing-masing mereka mengalami aniaya yang berbeda. Nah, demikian juga saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, masing-masing itu punya jalur hidup sendiri yang dimana Tuhan berkati mereka melalui kemampuan dan jalur hidup mereka masing-masing. Nah, demikian juga hidup Anda dan saya. Tidak semua kita akan menjadi pendeta, tidak semua akan menjadi pengusaha, tidak semua akan menjadi orang yang bekerja dalam bidang-bidang hukum. Tidak semua. Tapi masing-masing kita ada jalurnya yang Tuhan telah tetapkan. Dan di dalam jalur kehidupan tersebut ada janji-janji Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudara, oleh sebab itu pada saat kita mau melewati akan krisis ini, memasuki kehidupan kita yang normal kembali, mari kita ingat kembali janji Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat apa yang pernah Tuhan sampaikan secara spesifik kepada kita. Nah, mungkin Anda berkata, tapi pastor, gimana caranya saya bisa mengetahui akan janji Allah yang spesifik dalam kehidupan kamu, dalam kehidupanku? Saudara, dalam kehidupan saya pernah mengalami di mana waktu saya baca firman Tuhan, dan saya sudah pernah baca firman Tuhan tersebut, dan saudara, waktu saya baca firman Tuhan tersebut, firman itu sudah pernah saya baca, tetapi waktu saya membacanya kembali, seperti ada sesuatu yang melompat dalam hidup saya, ya, sesuatu yang sepertinya ini berbeda. Ini adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu, yang Allah ingin untuk kau pegang janji tersebut. Ya, saya masih ingat waktu saya dalam pergumulan mau menjadi seorang full timer, dan kemudian Tuhan bicara lewat Yesaya 49. Waktu saya baca perikop tersebut, ada sesuatu yang sepertinya berbeda dan bicara kepada saya pribadi. Ya, itu hanyalah salah satu cara di mana Tuhan berjanji secara spesifik. Cara yang lain saya masih ingat waktu saya didoakan oleh seseorang, dan waktu didoakan orang tersebut menyampaikan pesan-pesan nubuatan yang dalam hati dan pikiran saya merasakan ada sesuatu yang berbeda pada saat orang ini berdoa. Saya masih ingat juga, ya, dalam saat teduh saya waktu saya berdoa cari Tuhan, berdoa cari Tuhan, dan ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya secara spesifik. Dan saya pernah bagikan kesaksian ini, tapi saya mau bagikan kesaksian ini lagi. Ya, pada saat saya dan istri menantikan anak kami yang kedua, ya. Waktu itu target kami setelah anak pertama usia 3 tahun, dan kemudian kami mau punya anak yang kedua, dan rupanya tahun keempat masih belum, dan tahun kelima masih belum. Pada saat itu saya mulai berdoa, tanya Tuhan. Dan satu saat waktu sementara berdoa, ada satu suara yang bersuara kepada saya, berkata, kamu akan mendapatkan anakmu yang kedua pada saat anak pertamamu berusia 7 tahun. Dan saudara, suara tersebut adalah sesuatu suara yang berbeda, yang membuat saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas janji tersebut.
Dan saudara, hal tersebut tergenapi. Walaupun ada delay, ada istilahnya kami berharap setelah anak pertama usia 3 tahun, tetapi Tuhan menepati janjinya pada saat anak saya sudah berusia 7 tahun. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, gimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan? Nah saudara, saya mau katakan, semakin sering Anda berdoa, semakin sering Anda membaca firman Tuhan, semakin sering Anda bersekutu dengan Tuhan, maka semakin akan lebih mudah telingamu, telinga saya dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Nah saudara ini kasih oleh Tuhan, kembali kita kepada kitab Yosua ini, bahwa ada janji yang spesifik Allah berikan kepada Israel. Kamu akan menguasai tanah Kanaan, kamu akan memilikinya. Nah saudara, di sini kita melihat bagaimana janji tersebut akhirnya tergenapi ratusan tahun kemudian. Nah demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, saya yakin bahwa Anda akan diberikan oleh Tuhan janji-janjinya secara spesifik dan masuk ke dalam musim yang baru nanti. Saya yakin bahwa janji Allah pasti akan tergenapi dalam kehidupanmu. Kalau Anda masih merasa bahwa belum ada janji Tuhan yang belum Anda pernah dengar, saya mengajak setiap daripada kita masuk musim yang baru, mulai dengarkan suara Tuhan tentang janjinya yang spesifik dalam hidupmu. Yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua yang kita pelajari, kalau kita melihat saudara, yang kedua adalah waktu Yosua dan orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan memberikan instruksi. Instruksinya adalah seperti ini, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, ya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kemudian ayat 9, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, waktu mereka masuk ke tanah Kanaan untuk mendapat penggenapan janji Tuhan, di situ ada satu instruksi daripada Tuhan kepada orang Israel. Instruksinya adalah, ya, supaya mereka ini memperkatakan Taurat tersebut dan kemudian merenungkan Taurat tersebut dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah saudara, zaman dahulu belum ada Alkitab tercetak seperti ini, belum ada Alkitab di dalam ya jangankan Alkitab, ya, handphone aja mereka nggak punya dahulu. Jadi mereka nggak punya alat-alat seperti ini. Ya, dan juga mereka tidak punya Alkitab scroll, ya, Alkitab gulung, ya, yang seperti dimiliki pada era dahulu pada zaman tersebut. Dan masih sedikit orang yang terbatas untuk menulis. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jadi cara mereka mengetahui firman adalah dengan dibacakan, dan setelah dibacakan itu mereka menghafalkannya. Dan kemudian dari apa yang mereka hafal, mereka teruskan kepada generasi berikutnya untuk ikut dihafalkan. Dan itulah cara mereka untuk mereka bisa merenungkan akan firman Tuhan, untuk mereka bisa mengingat firman Tuhan. Saya bisa katakan bahwa itu adalah salah satu cara dari mereka untuk mereka tetap bisa bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Walaupun orang zaman dahulu belum punya Roh Kudus, sehingga mereka tidak bisa seperti kita yang bisa intim masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bebas. Zaman dahulu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudusnya Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya,
Jadi Tuhan menyuruh mereka untuk merenungkan akan firman tersebut. Nah, untuk kita saat ini yang hidup di zaman sekarang, saudara, saya yakin bahwa janji Tuhan itu didapatkan karena ketekunan kita di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, keakraban kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ada orang-orang yang di dalam kehidupan mereka, ya mereka sih beragama, namun mereka tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kasih, yang kita cintai, ingin supaya kita bisa intim dengan Dia, akrab dengan Dia, dekat dengan Dia. Dan keakraban kita dan keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadikan kita menjadi satu pikiran dengan Tuhan, membuat kita menjadi satu hati dengan Tuhan. Nah saudara, pada saat kita membaca janji Tuhan yang umum ini, mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk berfellowship dengan orang-orang percaya, mengambil waktu untuk saling menguatkan, saling membangun, saya yakin saudara bahwa di situ akan terjadi keintiman yang dalam antara kita dengan Tuhan. Dan keintiman yang dalam tersebut membuat telinga rohani kita bisa mendengar akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma itu, tetapi keintiman tersebut akan melahirkan janji demi janji demi janji dan demi janji daripada Allah untuk setiap orang yang setia kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya memperhatikan bahwa ya, orang-orang yang biasanya mendapatkan pekerjaan, ya, baik itu dari gubernur, baik itu dari wali kota, baik itu dari perusahaan-perusahaan besar tertentu, ya, biasanya mereka adalah orang-orang yang memang secara khusus membangun hubungan dengan instansi-instansi yang memberikan mereka pekerjaan tersebut. Ya, karena ada perkenalan, karena ditahu, oh orang ini cara kerjanya seperti ini, bagus, cocok, sesuai dengan apa yang kami inginkan, maka dipercayakanlah pekerjaan tersebut. Ya, walaupun saat ini dalam instansi negara ada tender-tender, tetapi saudara, biasanya orang yang bisa mendapatkan tender tersebut karena mereka tahu, oh gubernur, wali kota, oh perusahaan besar ini mau melakukan hal seperti ini. Yang membuat mereka, karena mereka tahu, maka mereka mempersiapkan untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita, Bapa kita, Allah yang penuh dengan kasih, Bapa yang punya jutaan rencana untuk dunia ini, Bapa yang mengasihi umatnya. Dalam pikirannya, dalam hatinya, dia rindu bagaimana kerajaannya disebarluaskan. Dan saudara, ya, dia mau mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya. Dia mau mencurahkan apa yang menjadi isi pada pikirannya. Kepada siapa dia curahkan? Dia curahkan kepada orang-orang yang mau bersekutu dengan dia, mau intim kepada dia. Janji-janjinya dia akan berikan. Dan saudara, saya mau katakan bahwa janji Tuhan yang spesifik itu akan selalu berkaitan dengan rencana Dia untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara, banyak daripada manusia, secara khusus orang percaya, kita mau dekat sama Tuhan karena kita mau berkat-Nya. Kita mau dekat sama Tuhan karena kita mau menikmati benefit, keuntungan dekat sama Tuhan. Saudara, oleh sebab itu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda dalam hidup Anda hanya cari Tuhan karena supaya Anda diberkati, maka Anda salah di dalam mencari Tuhan. Kalau Anda mencari Tuhan hanya untuk keuntungan pribadimu,
ada sesuatu yang perlu diubah dalam hidupmu. Bisa jadi Yesus belum menjadi Tuhan dalam hidupmu. Bisa jadi yang menjadi yang menjadi Tuhan dalam hidupmu masih merupakan harta dan seluruh apa yang dunia punyai. Saudara, kalau Anda menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, maka yang Anda cari, yang kita cari adalah, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang menjadi kerinduan-Mu? Apa janji yang menjadi janji spesifikmu? Nah, saya katakan, saudara, pada saat Tuhan menyatakan janjinya yang spesifik secara pribadi dalam hidupmu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu. Tidak akan. Janji Tuhan yang spesifik tersebut pasti akan disertai dengan kekayaan daripada kerajaan Allah. Hal inilah yang kadang disalah mengerti oleh sebagian orang percaya. Ada kalanya kita cuma mau sesuatu yang menjadi keuntungan untuk hidup kita. Kita mau hikmatnya Tuhan, kita mau kepandaian daripada Tuhan, kita mau kekayaan daripada Tuhan, tapi kita tidak mau mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Saudara, kalau kita minta janji Tuhan yang spesifik, Dia akan berikan kepadamu janjinya. Dan pada saat Dia memberikan janjinya, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda kekurangan untuk mencapai janji tersebut. Nah, saudara, saya meyakini pada saat Anda jalan dalam janji Tuhan, Anda akan melihat pintu demi pintu terbuka. Dan saya percaya dengan Anda semakin intim dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, kita akan melihat satu demi satu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan saudara, pada saat janji Tuhan tersebut diberikan kepada kita dan tergenapi, saya percaya maka apa yang Allah miliki di surga sana, itu juga Allah akan berikan dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang memasuki akan musim yang baru dalam kehidupan kita, saya sangat percaya bahwa kita akan mengakhiri akan masa pandemi ini. Mari kita peroleh janji Tuhan. Mari kita nikmati berkat Tuhan. Mari kita nikmati akan apa yang Allah inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita, sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami sangat yakin dan percaya bahwa janji-Mu akan tergenapi. Tapi kami terlebih dahulu berdoa, ya Tuhan Yesus, biar kami menjadi umat Tuhan yang intim dengan Engkau. Menjadi umat Tuhan yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan percaya bahwa firman-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.